berdoa dulu ya. Ini Muhammad Sahur. Sebelum kita mulai pada bulan hari ini, mari kita membaca doa sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya, atas isinya, sehingga pada hari ini Minggu tanggal 25 September 2022 di tempat ini dapat kita bertemu kembali untuk kuliah yang kedua, untuk pertemuan yang kedua. Saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah hukum agraria. Seperti kuliah perkenalan yang lalu, selalu saya tekankan bahwa untuk memahami sesuatu secara mendasar, secara fundamental, maka diperlukan pemahaman mendasar, pemahaman mendalam, sehingga tidak bisa dilupa. Orang hukum itu bukan untuk menghafal, tapi memahami secara substansional, secara mendasar terhadap setiap permasalahan. Jadi materi kuliah hukum agraria itu saya anggap satu bahagian penting yang perlu dipahami secara mendasar. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum agraria, maka adalah berbicara tentang mengenai sumber daya alam. Itu pasti itu. Saya ulangi, kalau kita berbicara tentang hukum agraria adalah berbicara tentang sumber daya alam. Sebelum kita memahami itu, maka saya akan mengantar teman-teman mahasiswa pengertian hukum agraria baik dari segi etimologi maupun secara terminologi. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian secara etimologi? Ada yang bisa? Gak apa-apa, pokoknya berani aja lah. Apa itu pengertian secara etimologi? Ya? Aturan yang membahas atau yang mengatur tentang tanah. Secara etimologi itu? Saya nggak tahu Pak. Oh ya. Siapa namanya Dinda? Saribullah. Jadi alhamdulillah secara menyeluruh sudah memahami bahwa hukum agraria apalagi itu? Jadi seperangkat aturan yang mengatur tentang tanah atau pertanahan. Itu satu. Nah, jadi itu pengertian agraria secara terminologi. Yang saya minta sebentar itu kan dua pengertian secara etimologi dan terminologi. Oke? Secara etimologi, Siapa namanya? nama saya Syafat Al-Sabdas. Aku berdiri bagus. Ini kan masih muda-muda tuh. Iya. Sama-sama di situ aja. Nama saya Syafat Al-Sabdas Ainu. Ya. Pengertian hukum agraria secara etimologi yaitu seperangkat aturan yang mengatur tentang bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang ada di dalamnya. Sedangkan secara terminologi hukum agraria itu dia mengatur tentang hak atas tanah. Hak atas tanah. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Ibu Saribulan ya? Itu disempurnakan oleh adik siapa? Penjelasannya bagus, sangat bagus. Sebelum saya jelaskan, saya minta dari teman laki-laki atau tutup kelas atau laki, bapak. Apa namanya Pak? Ya, oke. Yang secara etimologi seperti Bapak
Ya, oke. Jadi alhamdulillah saling menyempurnakan dan teman-teman sudah paham. Ternyata, atau ada yang menambahkan? Ada lagi satu yang menambahkan? Ada? Silakan. Ya dari Polda, sana dari Polda itu. Yang Polda Darat, dua-dua. Oke, jadi cukup ya. Jadi dua mewakili, dua mewakili, satu laki-laki. Nah, apa yang dijelaskan oleh teman-teman mahasiswa itu semuanya sudah sangat benar. Nah, saya tekankan, saya ulangi, saya tekankan bahwa pengertian pemahaman hukum agraria secara etimologi adalah pengertian berdasarkan arti kata. Saya ulangi, arti kata. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak siapa lagi? Andi Arifin, bahwa agraria itu berasal dari bahasa Yunani agr, artinya pertanian, bisa juga tanah, bisa juga perkebunan. Itu pengertian agraria. Nah, kemudian pengertian secara terminologi adalah pengertian secara kalimat, lebih simpelnya. Jadi serangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga melahirkan suatu terminologi atau pengertian secara hukum. Ada yang mengatakan bahwa hukum agraria sekumpulan aturan yang mengatur mengenai keagrariaan, benar. Ada juga yang mengatakan tadi bumi air, nah itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mengapa dalam undang-undang agraria itu harus disebutkan ruang angkasa? Oke. Jadi pertanyaannya bagus, makanya tadi pendahuluan seperti saya sampaikan bahwa kalau berbicara tentang hukum agraria ada berbicara tentang sumber daya alam. Saya ulangi, kalau kita berbicara tentang hukum agraria adalah berbicara tentang sumber daya alam. Di mana ditemukan? Mudah-mudahan saya tidak salah, dan kalau salah tolong diingatkan. Itu di pasal 2 seperti yang disebutkan tadi. Jadi secara runut aturan hukumnya, kita ini bangsa Indonesia sangat bersyukur. Karena apa? Karena kita melimpah sumber daya alam. Sehingga di dalam pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat seluruhnya. Jadi kita semua ini. Nah, penjelasan itu yang menjadi landasan konstitusional sehingga lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Saya ulangi, lahir Undang-Undang Pokok Agraria mengenai peraturan dasar-dasar agraria atau keagrariaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Itu lahir tanggal 24 September, ya. Jadi kemarin itu diperingati oleh Kementerian ATR BPN. Oke, paham hakikat pengertian hukum agraria. Berbicara tentang hakikat pengertian hukum agraria adalah berbicara yang dipertanyakan tadi oleh Ibu Anissa Bulan dengan ruang angkasa berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Karena kalau berbicara tentang agraria pasti berbicara tentang SDA atau sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah kekayaan atau potensi alam bangsa Indonesia. Apa itu? Itu meliputi ruang angkasa. Jadi ruang angkasa ini adalah potensi alam.
kebetulan pasal 33 ayat 3 tidak menjelaskan. Tetapi di Undang-Undang Nomor 5, kalau tidak salah pasal 2, itu disebutkan di situ, termasuk ruang angkasa. Nah, ini dua pendapat. Apakah ruang angkasa masuk kekayaan alam? Ini dua versi. Ada yang mengatakan tidak masuk. Tapi saya secara pribadi, ruang angkasa itu masuk sebagai sumber daya alam. Mau buktikan? Kalau orang atau negara lain melintas di atas udara, maka harus dia minta izin dan harus membayar fee untuk melintas di kawasan kita. Itu kan potensi alam yang memberikan kontribusi penghasilan untuk kesejahteraan kita, apalagi di atas tanah. Di atas tanah seperti tumbuh-tumbuhan, pohon yang sekarang terkenal coklatnya, kebun karetnya, dan lain-lain tanaman. Kemudian di dalam tanah ada pertambangan emas, ada nikel, ada besi, dan macam-macam, gas bumi. Kemudian di permukaan laut dengan berbagai alam hayati. Kemudian di dalam laut, yaitu minyak bumi, fosil dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau hakikat pengertian hukum agraria, kalau kita berbicara tentang hukum agraria, tidak lepas dari sumber daya alam. Nah, sekarang saya minta dari teman-teman mahasiswa memberikan kata kunci apa sebenarnya itu hukum agraria. Ada yang bisa? Kalau Anda sudah paham kata kunci hukum agraria, maka otomatis selesai kuliah ini. Tinggal menambah apa itu segalanya, penyusunan pokok agraria, bagaimana perkembangannya, hukum tanah dan sebagainya. Itu kan bisa dibaca di YouTube, dan ini saya sudah lihat tadi malam beberapa cuplikan mengenai itu, nanti kita dengarkan. Tapi yang saya inginkan dari teman-teman mahasiswa dulu memahami apa itu sebenarnya hakikat hukum agraria. Ada yang bisa menjelaskan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, perkenalkan nama saya Risnawati. Iya, Risnawati. Saya Silakan. Prodi Hukum Kelas D. Ya. Ini menurut Ya. pendapat saya sendiri. Menurut saya dari kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan Bapak tadi, Ya. saya dapat menyimpulkan bahwa hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang alam dan struktur-struktur yang ada di dalam alam. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang alam dengan strukturnya berarti SDA, sumber daya alam. Saya sependapat. Bagus pendapatnya, saya sependapat. Mungkin ada yang bisa menambah, mungkin Bapak, silakan Pak. Siapa Pak? Pak Sapir. Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya Pak, bahwa itu hukum agraria adalah sekelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur sumber daya alam bersama di Pak. Jadi masing-masing mengatur sumber daya alam, ada yang meliputi, ada hukum pertanahan, ada perikanan, ada luar angkasa, ya, ada beberapa yang meliputi, yang dasarnya adalah sumber daya alam. Oke. Alhamdulillah. Pendapatnya sangat bagus, sangat tersentuh apa yang saya inginkan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Atau sebelah sini? Sari pulang. Silakan. Kalau saya hanya menambahkan bahwa Ya. hukum agraria itu dia mengatur baik secara perdata maupun secara
administrasi tentang Ya. peraturan tentang pertanahan Ya. baik secara perdata maupun secara administrasi negara. Ya. Oke. Pendapatnya bagus. Masih ada yang mau menambahkan? Berdiri. Jadi hukum agraria yaitu keseluruhan peraturan hidup Ya. manusia atau kaidah hukum yang mengatur seluruh masalah tentang agraria. Singkatnya, hakikat hukum agraria adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penguasaan tentang sumber daya alam dan struktur sumber daya alam yang disebutkan tadi. Rupanya sudah paham semua ini. Sebenarnya tidak perlu lagi kita punya ini. Perlu Pak, Ya. perlu. Tinggal membaca. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada di sini memang energik dan dinamis dan mampu menerjemahkan apa yang saya inginkan. Jadi dari beberapa orang yang mewakili teman-teman ini, itu luar biasa ini pendapatnya. Dan itulah yang saya inginkan. Saya mau setiap perkuliahan dinamis, setiap perkuliahan ada nilai tambah, dan kita menemukan sesuatu. Bagaimana? Cocok? Oh, mau berpendapat enggak? Silakan deh. Oke. Masih ada yang mau menambahkan? Kita simpulkan mengenai hakikat kalau ini periodisasi jadi acuan kita di dalam membuat namanya SAR atau namanya sistem ajuan penganggaran harus dicantumkan ini karena di mana-mana ini diajarkan, di UI diajarkan, di UNHAS diajarkan, di UGM diajarkan. Makanya saya ambil ini, tinggal teman-teman membaca ini yang 2, 3, 4. Yang penting hakikatnya, kata kunci selalu saya katakan kata kunci. Sekarang kalau kita berbicara tentang hukum, itu kiblatnya adalah berkaitan dengan aturan. Kaidah-kaidah nomor. Nah, berbicara tentang kaidah, norma, apa lagi? Dogma. Doktrin dan seterusnya. Silakan berpendapat. Nah, kalau berbicara tentang agraria, berbicara tentang yang pasal 33 kan? Apa yang diinginkan di situ? Pengertian SDA itu dikembangkan, ditambahkan termasuk udaranya di atas permukaan tanah atau permukaan bumi. Itu lebih tepat. Dari semua pendapat teman-teman ini sudah benar. Tinggal kita simpulkan bahwa hukum agraria adalah hukum yang mengatur SDA. Selesai. Bagaimana? Itulah kata kunci. Yang perkenalan kemarin itu kata kuncinya begitu. Jadi Anda, teman-teman mahasiswa, dengan memahami itu, yang lain ini sejarahnya gampang ini. Baca saja ini pembentukannya, baca saja. Ini yang penting hakikat. Kata kunci kita sudah pegang ekor, pegang kepalanya, sudah paham. Sebenarnya tidak perlu lagi kuliah, tapi kita diwajibkan untuk kuliah. Perlu. Nah, tinggal makanya itu periodisasi. Oke, selesai ya. Nah, sekarang masuk periodisasi.
dia menjelaskan mengenai landasannya. Hukum kan? Kemudian menjelaskan mengenai tindak lanjut hukumnya Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kemudian setelah itu dia rumuskan secara mendasar apa isinya ini. Isinya adalah mengenai keagrariaan. Apa itu keagrariaan? Sumber daya alam. Selesai sejarah. Lari ke sini, pasti dia lari ke sini. Apapun yang dibahas, pasti lari ke sini. Mau pembentukan undang-undang pokok agraria dan pembangunannya, lari ke sini yang dua ini. Mau bicara periodisasi, nggak usah saya banyak. Nanti saya gini, periodisasi pasti larinya ke sini. Makanya saya anggap materi kuliah hukum agraria ini kata kunci sudah kita pegang. Selesai. Soal A semua lah. Karena kata kunci sudah pegang. Bagaimana ketua kelas? Mana ketua kelas tidak angkat telepon, Pak? Mungkin lagi di kamar mandi. Sekretaris bagaimana? Paham? Ya, silakan. Sebenarnya hubungan antara hukum agraria dan hukum adat di Indonesia yang kan banyak nih tanah-tanah sekarang yang sudah lepas dari adat gitu, sebagai tanah yang dikuasai oleh adat gitu. Pertanyaannya sangat bagus dan pertanyaan ini jawabannya ada di dalam pasal 5. Siapa tadi menyebutkan pasal 5 itu? Tolong disebutkan itu pasalnya supaya lebih. Silakan ya. Yang tadi menyebutkan pasal 5. Silakan. Tadi bukan ini. Kalau ini ya kalau pasal 5 yang dasarnya kaitannya dengan itu ya. hukum adat. Pasal 5 berbunyi bahwa bumi, air itu dikuasai, itu sudah terbentuk hukum agraria itu dasarnya dari hukum adat. Jadi sama hukum agraria dengan hukum adat. Landasan acuannya adalah hukum adat. Jadi jawabannya sudah dipertegas oleh Pak Safi. Alhamdulillah. Berarti Pak Safi ini paham ini. Jadi pertanyaannya sudah terjawab tadi itu bahwa hukum agraria, penyusunan hukum agraria nasional itu dilakukan berdasarkan konsepsi nasional didasarkan hukum adat. Di mana landasan hukumnya? Itu pasal 5. Jadi dia menyebutkan dirinya bahwa saya ini disusun, saya ini berasal dari hukum adat. Jadi hebatnya itu Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 sampai sekarang itu tidak pernah direvisi. Karena undang-undang itu sakral. Lebih hebat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu, kalau saya melihat dari undang-undang yang lain bahkan konstitusional, karena dia tidak pernah dirubah sampai hari ini. Karena apa? Karena penyusunannya ini betul-betul dilandaskan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan kelompok, tidak ada kepentingan golongan, tidak ada kepentingan investor, tapi betul-betul dilandaskan oleh semangat kerakyatan. Sehingga kalau kita baca itu, kalau tidak salah 56 pasal semua itu, muatannya itu sungguh luar biasa. Dan hampir, dan saya tidak temukan, tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan keagrariaan bangsa Indonesia. Cuman memberikan penafsiran sehingga lahir produk-produk hukum yang bertentangan dengan konsepsi dasar ini. Tidak usah saya jelaskan yang mana itu, tidak usah. Kalau dia semangatnya ini, maka pasti dia berkiblat kepada rakyat, bukan berkiblat kepada kelompok atau golongan. Nah, itu jawabannya. Oke, silakan. Tunggu dulu. Biar dulu supaya
Sebentar Linda, silakan. Oke. Terima kasih. Ya. Ketika hukum agraria diadopsi atau dijiwai oleh hukum adat, nah sejauh mana hukum agraria bisa memproteksi hukum adat ini, terutama tanah-tanah adat ini, sehingga dia tetap bisa ada dan sustainable begitu, walaupun kita berada dalam prosesi pembangunan yang sangat luar biasa, sehingga kadang tidak memperhatikan keseimbangan antara lingkungan dan peruntukannya. Kebanyakan pembangunan yang terjadi justru tidak menjadi pembangunan yang memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam. Jadi sumber daya alamnya kadang menjadi tidak sustainable. Bagaimana menjadikan landasan hukum agraria ini di dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam sehingga lingkungan hidup tetap stabil, tetap ekosistemnya terjamin, tidak merusak. Jadi kebanyakan, saya sependapat, kebanyakan sekarang pembangunan yang dilaksanakan itu berkiblat yang penting dapat untung besar, rusak lingkungan. Nah itu padahal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 6 ya, bisa menyebutkan pasal 6? Bisa bantu? Tolong bacakan dulu pasal 6. Udah. Pasal 6. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial. Apalagi? Terus yang berkaitan dengan kelestarian alam, pasal berapa? Saya lupa pasalnya, pasal 12, pasal berapa? Nah, pasal 6, ulangi tadi pasal 6. Baca secara lengkap. Pasal 6. Kita dengar ya. Silakan ya. Simak. Udah. Tadi pasal 6 itu. Tidak ada kesalahan dalam undang-undang yang oknum karena sebelumnya. Jadi pasal 6 ini menekankan keseimbangan kehidupan sosial. Berbicara tentang kehidupan sosial, berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang alam. Pasti itu. Berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Apalagi alam. Kalau menurut saya Pak, sudah bagus sih undang-undang pertanahan agraria dengan hubungannya dengan adat. Yang jelas, ketika ada pembangunan untuk menggunakan sumber daya alam, maka sesuai dengan izin. Jadi ya berperilaku sebenarnya bukan karena undang-undangnya, tetapi oknumnya. Sependapat. Ini jawaban yang paling tepat yang disampaikan oleh Jadi semua Bapak. perlu izin, pengelolaan sumber daya alam Makanya itu itu izin. ada namanya AMDAL. AMDAL. Analisa dampak lingkungan. Apalagi satu itu kalau sempadan itu kan izin membangun. Ini berkaitan semua ini sudah selesai. Pokoknya sudah absen semua. Mana satu?